pagi, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk pelajaran matematika hari ini, jangan lupa kalian siapkan dulu buku paket dan buku catatan kalian ya. Mari kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bilangan berpangkat. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, untuk apa sih belajar bilangan berpangkat? Ternyata, bilangan berpangkat dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang biologi. Bilangan berpangkat sering digunakan untuk menyatakan perpangkatan pada pembelahan sel. Pada bidang fisika, sering digunakan untuk menuliskan laju cahaya. Kemudian pada bidang IPS, sering digunakan untuk menuliskan populasi penduduk di suatu wilayah. Nah, itu diantaranya kegunaan dari bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk 1. Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat. 2. Menentukan nilai perpangkatan. 3. Mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat positif dan menentukan hasil pemangkatan pada operasi bilangan berpangkat positif. Materi yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Nah, waktu SD, kalian sudah mempelajari ini, khususnya bilangan berpangkat 2 dan berpangkat 3. Kita mulai dari pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Dengan N di sini adalah bilangan bulat positif. Berikutnya, A di sini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Sementara N di sini disebut dengan eksponen atau pangkat. Nah, untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kita lihat di sini, 7-nya ada sebanyak 5. Ya, maka dituliskan seperti ini, 7, kemudian di atasnya adalah angka 5. 7 ini disebut sebagai basis. Sementara 5 di sini disebut sebagai eksponen atau bilangan pangkat. Dan dibaca 7 pangkat 5. Contoh berikutnya, 2 pangkat 3. Dinyatakan dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, contoh berikutnya, bagaimana kalau bilangan pokoknya itu adalah negatif? Kita lihat contoh di sini, negatif 2 pangkat 3. Jika dijabarkan menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sama dengan 4 kali negatif 2. Sama dengan negatif 8. Maka negatif 2 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 8. Bilangan negatif di sini 2, negatif 2, dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil. Angka 3 di sini adalah ganjil.
maka hasilnya adalah negatif. Contoh berikutnya, jika dipangkatkan dengan 4, maka dijabarkan dulu negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ya. Dan kita temukan hasilnya adalah 16. Bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap, di sini negatif 2, yaitu bilangan negatif, lalu 4 ini adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, contoh berikutnya, nah bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Negatif 3 pangkat 4. Nah, negatif di sini tidak ikut dipangkatkan. Kenapa? Karena tidak diberi tanda kurung. Sehingga penghitungannya negatif, kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4, dan hasilnya adalah negatif 81. Ya, bagaimana? Sudah semakin memahami kan dengan beberapa contoh tadi? Kita lanjutkan sekarang ke materi berikutnya, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Ada 5 sifat. Kita akan bahas satu persatu. Sifat yang pertama disebut sebagai sifat perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan di sini. Kita lihat contohnya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 6. Ya, jadi 3 dengan 6 ditambahkan dan hasilnya adalah 2 pangkat 9. Contoh berikutnya. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 4. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kita lihat contohnya. 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 4. Contoh berikutnya, 6 pangkat 6 dibagi dengan 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 6 pangkat 2. Sifat berikutnya adalah sifat pemangkatan pada bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Contohnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka 2 pangkat 3 kali 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 12. Sifat yang keempat adalah sifat perpangkatan suatu perkalian. A kali B
dipangkatkan dengan N. Sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Kita lihat contohnya. 2 kali 3 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya 16. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Maka 16 kali 81 sama dengan 1296. Berikutnya, 3A pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Maka di sini nanti 3 pangkat 2 kali A pangkat 4 kali 2, pangkatnya dikalikan, sama dengan 3 pangkat 2, 9, A pangkat 8. Sifat yang terakhir adalah sifat perpangkatan suatu pembagian, yaitu A dibagi B dipangkatkan N, sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Kita lihat contohnya. 2/5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Hasilnya 8 dibagi 125 atau 8/125. Contoh berikutnya, negatif 5/2 pangkat 3. Sama dengan, kita ingat tadi, bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif. Maka jangan lupa tuliskan dulu negatif. 5 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Maka hasilnya negatif 125 dibagi 8. Nah, bagaimana, sudah semakin jelas kan? Oke, contoh berikutnya. Kita masih mengingat materi yang tadi. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Sehingga kita tidak perlu menuliskan bilangan negatif di sini. 5 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 25 dibagi 4. Nah, bagaimana? Sudah semakin memahami? Untuk itu, kalian diajak untuk berlatih agar semakin memahami materi. Kalian buka buku paket halaman 10, 20, dan 30. Silakan dikerjakan pada kertas, difoto, kemudian dikirim via WhatsApp ya. Jangan lupa, pada kertas kalian tuliskan nama, kelas, dan tanggal hari ini. Selamat belajar, selamat berproses, tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.